Setahun lalu muncul sebuah artikel yang menghebohkan Indonesia. Dikatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat fatherless tertinggi ketiga di dunia. Di luar dari apakah itu benar atau tidak, hal tersebut memang terjadi. Fatherless adalah ketiadaan peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Mungkin karena orang tua bercerai, mungkin karena ayah yang bekerja di lain kota, atau bahkan sudah meninggal. Sang ayah tidak terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Kalaupun dia hadir, seringkali dukungan emosional ataupun perhatian yang dibutuhkan untuk perkembangan anak diserahkan kepada sang istri. Dan negara yang mana yang memiliki tingkat fatherless tertinggi di dunia, tak lain tak bukan adalah Amerika Serikat. Menurut data Biro Sensus Negeri Paman Sam tahun 2022 silam, ada sekitar 17,8 juta anak yang tinggal tanpa ayah. Sementara di Indonesia, menurut data dari Badan Pusat Statistik, di tahun 2023, angka perceraian di Indonesia mencapai sekitar 500.000 kasus yang berpotensi meninggalkan jutaan anak tanpa kehadiran ayah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekarang 8,3% anak di Indonesia yang hanya tinggal bersama ibu kandungnya. Dari data ini kita bisa melihat bahwa masalah fatherless akan semakin jadi di tahun-tahun mendatang. Anak yang tumbuh tanpa sosok ayah cenderung kesulitan dalam pembentukan identitas diri. Berdasarkan penelitian Psychology Today, prestasi akademik mereka bakal lebih rendah. Dan anak tersebut rentan terhadap berbagai kecanduan dan akibat buruk lainnya. Yang paling mengagetkan adalah bahwa ternyata anak-anak yang besar dalam keadaan fatherless, bila tidak ada jalan pemulihan, ada dua hal lagi yang bisa menimpa menurut National Health and Examination Survey. Pertama, dia akan rentan terhadap perceraian dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Yang kedua, dan yang sangat menyedihkan, adalah anak-anak yang mengalami fatherless memiliki rata-rata umur yang lebih pendek. Wow, itu adalah sesuatu yang menggemparkan. Yes. Ya, kalau Ibu Maria merasa apa saat membaca editorial ini? Saya marah, jujur, saya jujur. Kemudian saya juga sedih, tapi saya juga merasa bahwa ini sebenarnya tidak adil, Pak. Yes. Mereka butuh papanya. Ya mungkin ada rasa emosional itu kita muncul karena sebenarnya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Mestinya. Ya mestinya tidak perlu terjadi, tetapi terjadi. Betul Nah sekali. itu kenapanya terjadi, kita harus temukan. Betul. Ternyata tanggung jawab orang tua jauh lebih besar dan lebih berdampak daripada apa yang kita sadari. Ada seorang influencer terkenal bernama Benny Johnson yang berkata, saya tidak peduli seberapa besar rumahmu atau jumlah mobil mewah yang Anda miliki, jangan ceritakan kepada saya kapal yang Anda membeli atau harta yang terkumpul. Jawab saya satu hal saja, apakah anak-anak Anda mencari dan menyambut Anda saat Anda pulang ke rumah? Nah, untuk bicarakan hal ini lebih jauh, ada seorang Pastor Andy Cokro, juga sahabat saya. Dia selain dia menjadi sahabat saya, dia adalah lead pastor dari GBI Grow Center di Jakarta, Indonesia. Dia akan juga bersama dengan Lia Cokro, istrinya, diberkati dengan 3 anak, itu Ines, Elaine, dan Jason. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, Pastor Andy. Hai Mark, apa kabar? Baik, terima kasih. Pak, ini kita langsung masuk kepada isu fatherless. Nah ini pertanyaan saya yang paling mendesak adalah, apakah di antara kita umat Tuhan kita jumpai keadaan fatherless ini dan apakah keadaan fatherless ini semakin tumbuh kembang, semakin jadi? Bagaimana menurut Pak Andi?
Saya tidak bisa menutupi kenyataan sebab data sudah membuktikan bahwa apa yang tadi Pak Mark sampaikan mengenai Indonesia dan Amerika, mengenai fatherless. Dan saya rasa gereja juga menghadapi masalah yang sama. Bagaimana bukan hanya rahasia, bagaimana para pengerja lebih banyak dimonopoli oleh para wanita, para ibu-ibu daripada kaum pria atau kaum bapak. Dan sebagai seorang gembala yang memang terpanggil untuk melayani the next generation, maka isu mengenai tidak hadirnya bapak, tidak adanya bapak di dalam keluarga, itu sudah menjadi hal yang sangat memprihatinkan Pak Mark, yang perlu kita doakan dan perlu kita atasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ke peranan ayah ya, kenapa peranan ayah begitu berdampak sekali dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak? Sebagai seorang rohaniawan, tentunya satu survei yang saya pernah baca dari Warren Mueller yang mengatakan di gereja bahwa kalau dua-dua orang tuanya itu artinya datang ke gereja secara reguler, terlibat dalam kerohanian di gereja, maka persentase anak itu bisa menjadi kuat dalam iman itu 72%. Tapi waktu ibunya absen, hanya ayah saja yang ada di gereja, ayah saja yang aktif di gereja, maka persentase turun menjadi 55%, kemungkinan anak itu bertahan dalam iman. Dan tapi yang lebih mensyokkan, waktu hanya ibu saja, bapak tidak ada di dalam gereja, maka penelitian mengatakan cuma hanya 15% kemungkinan anak itu bisa menjaga imannya. Jadi saya rasa ini membuktikan sangat pentingnya kehadiran seorang bapak di dalam pertumbuhan iman, kerohanian, karena tentunya apa di dalam kerohanian bisa berakibat domino efek kepada kepribadian, karakter, hasil kerja dia, hasil sekolah dia, dimulai dari inside out. Jadi saya rasa penting sekali kehadiran seorang bapak untuk ada di dalam anaknya mencapai tujuannya, panggilannya di dalam kehidupan. Berarti kalau kita lihat ya, kita zoom out, kita lihat bahwa ayah itu kayak sumber gitu ya. Jadi dia menjadi sumber identitas buat anak. Anak itu jadi karena dia, kenapa anak itu bisa jadi bagus kalau ayah hadir, ayah terlibat, ayah memberi waktunya, hatinya, perhatian gitu. Nah, apa yang terjadi ini transaksi seperti apa sehingga anak itu bisa menjadi bagus identitasnya, kira-kira menurut Pak Andi? Saya tidak mengecilkan peran istri saya. I love all the wives ya, istri-istri yang sangat sudah dari mereka bayi sehingga. Tapi saya percaya bahwa Alkitab mengatakan di Ulangan 6 bahwa peran seorang bapak di waktu anaknya bangun, di waktu anaknya makan, di sore hari, di malam hari, di pagi hari, untuk memberitahukan sesuatu. Saya nggak berbicara mengenai frekuensi di sini, tetapi yang saya bicarakan adalah mengenai posisi daripada seorang ayah yang hilang. Saya tidak bisa memungkiri pasti frekuensi seorang ibu untuk bertemu, untuk bicara dengan anak lebih banyak daripada seorang pria yang ada di luar rumah, bekerja dan sebagainya. Tetapi yang hilang bukan frekuensi menurut saya, tapi posisi dia sebagai seorang ayah yang menegur, yang mengajarkan, yang membimbing, yang mengkansel, yang tadi Pak Mark bilang sebagai sumber. Disitulah yang terjadi peralihan, sumbernya bukan lagi di sang bapak, tapi di sang ibu. Dan inilah menurut saya yang menjadi kehilangan the fatherless spirit adalah bukan menuntut seorang bapak secara frekuensi harus ada terus, tetapi posisi yang kosong inilah yang banyak diisi oleh hal-hal yang lain, name it, social media, bahkan figur-figur ayah yang mereka cari di luar.
Itu yang harus kita doakan. Dan secara anekdotal dari apa yang saya alami, apa yang saya lihat selama ini, kalau ayah hadir, ya ayah melakukan berfungsi ya, melakukan peranan dia yang secara sehat dalam keluarga. Waktu putrinya besar, dia kan pasti mencari pasangan yang seperti ayahnya. Dia secara naluri akan mencari pria, idealnya dia adalah seperti ayahnya sendiri. Tetapi sebaliknya juga benar. Kalau ayahnya itu ceraikan mamanya atau berselingkuh kiri kanan, terus nggak hadir, abai dan sebagainya, dia juga akan pada akhirnya mendapat pasangan yang nggak jauh daripada ayahnya itu. Jadi sepertinya ada faktor turun. Bagaimanapun juga itu siklus itu akan berputar kepada generasi yang di bawahnya. Apa yang membuat itu terjadi, Pak Andi? Well, waktu di Maliaki dikatakan pasal 4 ayat 5 dan 6 bahwa di hari-hari akhir Tuhan akan mengirimkan rohnya Elia supaya hati bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapa, supaya Tuhan tidak memukul bumi sehingga musnah. Dan saya percaya inilah sebetulnya the skenario yang harus kita kembalikan, hati bapak kembali kepada anak. Karena yang dirusak adalah the image of father. Yang dirusak adalah gambar dirinya bapak. Since the day one. Dari hari pertama, Hawa sudah dirusak citra mengenai Allah Bapa itu seperti apa. Sehingga saya percaya kerusakan ini, kerusakan yang terjadi adalah waktu anak-anak ini lahir dengan melihat image orang Bapa itu seperti apa. Bisa seorang Bapa menjadi sangat disiplin, menjadi tidak pernah memuji, maka di situ dia akan melihat Bapak itu hanya mengambil advantage. Sehingga waktu dia pun ingin mengenal Bapak yang ada di sorga atau Allah Bapa, dia pun juga tidak bisa mengenal Bapak yang penuh kasih. Atau sebaliknya, Bapak yang sayang, hanya bisa memberi, tidak pernah menolak, tidak pernah menegur, tidak pernah mendisiplin. Itu juga menjadi satu gambar diri yang rusak. Jadi saya rasakan bahwa inilah yang salah satu benang kusut saya katakan yang iblis ciptakan, yang dunia ciptakan adalah supaya gambar dirinya seorang bapak itu rusak. Kita lihat bagaimana kerusakan identitas gender pun itu terjadi karena sesuatu hal daripada gambar diri Bapak yang dirusak. Wow. Begitu Pak Mak. Itu powerful sekali dan itu berarti bahwa pria sadar atau tidak, ya seorang ayah sadar atau tidak, dia punya dampak yang sangat besar terhadap kehidupan anaknya. Mungkin masalahnya adalah banyak sekali ayah tidak sadar. Dia katakan, hey, saya lagi harus mencukupi kebutuhan keluarga. Saya kan harus cari uang, ya kan. Yang anak saya butuh untuk dapat pendidikan yang baik, untuk dapat semua yang dia butuhkan, kan dia butuh uang gitu. Jadi ya dimaklumkan dong bahwa saya harus kerjakan itu. Sehingga seakan-akan itu menjadi alasan atau dia berdalih di situ kenapa dia tidak hadir. Nah, pria harus seperti apa? Kalau memang dia kan harus memang mencukupi keluarganya. Nah, pria harus bagaimana, Pak? That's good. Tadi Mark bilang mengenai bagaimana anak wanita pun juga melihat karakter ayahnya. Yang saya katakan tadi bukan frekuensi tapi posisi. Kita harus make sure anak-anak kita tahu ada satu posisi waktu mereka mencari, mereka mendapatkannya. Ada satu chair atau kursi yang ditahu kalau aku butuh ada sesuatu yang bisa dia dapatkan. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan yang namanya Dick Iverson yang memberikan contoh seperti ini. Di tengah kesibukannya dia melayani begitu luar biasa, seorang hamba Tuhan yang dari Portland, Oregon ini. Dia cuman bilang seperti ini,
setiap hari dia berikan waktu 5 menit saja untuk anak putrinya. Baik telepon, baik ketemu. Banyak orang bilang, 5 menit kan nggak cukup. Tetapi konsistensi adalah kuncinya, di mana anaknya tahu bahwa setiap hari, at least ada 5 menit waktunya dia, window, position, di mana ayahnya akan siap datang ke kamarnya, ngobrol, telepon, WA, apa aja, untuk menanyakan yang pribadi. Dan itu saya terapkan dalam kehidupan saya. Memang pertama susah, cuma 5 menit, atau harus setiap hari 5 menit. Tapi banyak 5 menit saya dan anak saya berkembang menjadi 3 jam, menjadi 4 jam. Ya, kadang-kadang menjadi cuma 3 menit waktu mereka begitu sibuk. Tapi yang saya cuma perlihatkan kepada mereka, there is a window. Ada satu posisi yang selalu akan available every day, setiap hari, 5 menit at least ada di situ. So you are kamu bisa menemukan sosok Bapak ada di situ. Karena tidak mungkin saya tahu seorang ayah kalau bicara mengenai frekuensi harus ada, harus meninggalkan rapat dan segala macam akan sulit. Tapi yang saya rindukan adalah anak-anak kita punya satu rasa security, keamanan, bahwa posisi itu akan ada selalu, at least setiap hari. Walaupun cuma 5 menit, tapi saya percaya itu meaningful dalam kehidupan mereka. Wow. Itu gitu, berarti, itu luar biasa, dan itu berarti bahwa sadar atau tidak dampak seorang ayah itu disproportionate ya kepada segala sesuatu. Misalnya 5 menit dalam sehari, seakan-akan itu terlalu kecil untuk membawa dampak, tapi ternyata sebagai ayah, waktu kita memberi perhatian itu, waktu kita alokasikan diri kita, mata, hati, diri, kehadiran kita untuk khusus buat anak kita, itu disproportionate influence. Itu dampak itu jauh lebih daripada cuma 5 menit. Itu adalah sesuatu kayak saham rasa aman. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Satu saham betul. Rasa dikasihi, rasa dicintai. Kalau itu kita tidak investasikan dalam kehidupan anak-anak kita, ya nanti dia akan cari di tempat lain. Dan saya pikir itulah yang akhirnya menciptakan siklus yang membuat rusak kehidupan anak ya. Karena dia akan cari itu, dia butuh. Berarti Tuhan menciptakan anak-anak kita sebagai anak yang butuh kehadiran ayah. Saya pikir seperti itu udah template-nya Tuhan. Bagaimana Pak Andi? Betul sekali. Jadi disitulah makanya absent of a father atau kehilangan seorang ayah menjadi satu masalah besar, ketimpangan dari satu keluarga, seperti mesin yang tidak bekerja separuh. Bagaimana kita bisa berjalan dengan baik, bagaimana sistemnya berjalan dengan baik, maka semuanya akan menjadi lebih pelan, lebih lumpuh, bahkan menjadikan kerusakan daripada sistem yang memang sudah Tuhan ciptakan. Jadi yang kita perlu ingatkan di tengah semua hal yang terjadi di zaman modern ini adalah mengembalikan kembali fungsi dan posisi seorang bapak yang ada di dalam keluarga. Gitu Pak Mak. Pak Andi, kita tinggal 1 menit lebih dikit. Bisa saya kasih last word ke Pastor Andy untuk menasehati langsung kepada para ayah, kepada para pria, mungkin juga calon, ya orang yang nanti kelak akan menjadi seorang suami atau seorang ayah kemudian hari. Apa yang Anda nasihati kepada kami para pria untuk kami memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami sebagai ayah? Baik, thank you Pak Mark. Saya percaya bahwa tugas daripada Anda sebagai pria, baik itu sebagai suami, sebagai ayah, ataupun calon suami, calon ayah, adalah sangat penting di dunia ini. Saya encourage setiap komunitas mempunyai paling tidak komunitas pria, di mana Anda bisa juga saling berbagi, saling membangun. Gereja harus kembali untuk membangkitkan
kaum bapak, di mana bapak-bapak harus hanya bukan berkumpul untuk hobi, tapi berkumpul untuk saling mendoakan, saling membangun dengan iman. Wow. Saya sebagai seorang gembala, satu waktu saya disuruh Tuhan untuk Sabat, bukan hanya menjadi youth pastor, bukan hanya menjadi gembala untuk youth, tetapi untuk menjadi gembala untuk my own youth, untuk menjadi gembala anak-anak muda saya sendiri, yaitu anak-anak saya. Wow. Dan sejak saat itu saya tahu bahwa sesehat anak-anak saya, sesehat itulah jemaat nanti yang saya gembalakan. Jadi itulah cermin yang tidak bisa dipisahkan. Maka setiap kali saya berkhotbah, kalau anak-anak saya masih datang, crying, masih bilang, Dad, terima kasih untuk pesan ini. Saya tahu saya in the right track. So saya pesankan, jangan takut, karena Tuhan adalah disebut Allah Bapa. Kalau kita menerima kasih Bapanya, otomatis karakter Bapa akan transfer ke kita. Kita bisa menjadi Bapa dan suami yang baik. Yang lebih Tuhan baik. memberkati setiap Thank you saudara. Pak Andy, thank you for coming on to Yes. Hai Bagi Negeri. Kita nanti ketemu Yes. di kemudian hari. God bless you. Thank you. God bless you. That's it. Powerful sekali. Dan saya pernah ketemu salah satu anak perempuan atau putrinya Pastor Pastor Andy. Oh, very sharp. Ya. Hatinya lembut, ya, sangat luar biasa. Ya. Amazing. Siapa sangka seorang pendeta muda yang dipakai Tuhan luar biasa ternyata mengalami fatherless sejak kecil. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Nama gue Gideon Simanjuntak. Usia 6 tahun, bokap ninggalin gue, ninggalin nyokap, ninggalin gue semua. Pernah gue maksa nyokap untuk ambil rapot. Tapi nyokap bilang, mama perlu cari duit. Karena mama besarin 6 orang anak. Mama janda, dan kalau mama gak kerja kamu gak makan. Yang bikin sakit dan hancur sehancur-hancurnya adalah bokap milih untuk pergi sama perempuan itu. Tinggalin kita berenam yang nangis-nangis, yang bilang, Dad, Papa please jangan tinggalin kami. Tapi the whole world is changed lah. Dunia semua berbeda. Papa pergi, bawa semua duitnya, bawa semua apa yang dia punya. Abang lari ke narkoba, gue juga larinya ke lingkungan yang gak beres lah. Gue lari cari sesuatu yang terima gue. Ya dunia malam. Gue ngerasa kayak why these things tuh harus kejadi sama gue. Ujung-ujungnya gue cuman telan dan nangis. Bahkan kadang-kadang kayak questioning gitu, bertanya-tanya. Where are you God? Dan segala macam. Males aja sih sama hidup. Males sama lingkungan. Kayak gue gak tahu masa depan gue gimana. Karena bener-bener double deh. Bokap gak ada, miskin iya, susah iya. Jadi bingung. Nyokap gue adalah penyelamat bagi hidup gue. Zaman-zaman gue nakal, misalnya gue pulang pagi dan gue lompat pagar dan gue lewat kamar depan nyokap, pasti ada lagu, ada doa, dan doanya Tuhan gitu. Saya seorang janda, angkat 6 orang anak saya, dan hal-hal itu tuh yang bikin gue gimana ya? Gimana sih? Lo dengar nyokap lo doa, nangis sebut nama lo, dan dia ngucapin hal-hal yang baik tentang kita, bahkan ngucapin kata-kata berkat buat masa depan kita. Seketika tuh kayak gue jadi pede, gue jadi punya kekuatan, dan gue jadi yakin bahwa I can be someone. Tapi nyokap selalu bilang, biar bagaimanapun itu papa kamu. Dan nyokap selalu bilang, kebencian kamu gak akan membuat kamu kemana-mana. Kamu harus ampunin. Yang paling sakit kan nyokap gua. Yang paling kecewa kan nyokap gua. Tapi kok dia bisa punya hati sebesar itu ya. Dan gua mulai masuk dalam pergaulan yang benar.
Dan gue sampai suatu titik kayak hati kecil gue tantang gue gitu. Lo udah beres belum sama bokap lo? Gue nangisnya, hancur karena tiba-tiba all the bad things tuh kayak gitu, kayak jadi video dihina dan lain-lain. Tapi Yesus setia sampai di kayu salib dan mati. Yang punya dunia tinggalin surga, datang ke bumi, dihina sama ciptaannya, mati buat kita. Dan itu membuat konsep berpikir gue kayak, kalau Yesus aja mau lakuin itu, artinya kalau gue nggak ngampunin, kalau gue sia-siain hidup gue, kalau gue lari ke dosa atau menyenangi perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Yesus, berarti gue nggak terima kasih Yesus. Mutusin untuk pertama gue harus ampunin. Biar bagaimanapun dia bokap gue. Gue mau dia juga berubah. Gue telepon dia, gue minta ketemu, gue peluk, dan gue bilang, gue dipanggilnya Bontot di rumah anak paling kecil. Gue bilang, Bontot, ampunin papa, Bontot sayang sama papa. Udah gue peluk dan gue nangis. Semenjak hari itu gue mulai doain bokap gue, supaya bokap gue juga at the end dari hidupnya dia bisa jadi orang yang benar-benar dipulihin. Hal ini membuat gue jadi kayak semua beban di sini tuh kayak keangkat. Hati tuh kayak lebih luas. Nggak pahit lagi, nggak bitter lagi sama kehidupan. Dan hal ini membuat gue jadi, gimana sih, lo selama ini kayak lo lari, lo punya beban, lo punya bagasi masa lalu yang lo bawa terus kemana-mana. Jadi ketika gue mutusin untuk lepasin semua, ampunin semua, dan gue putusin untuk kayak kebencian, kepahitan, itu bukan hal yang baik buat gue. Gue lepasin semua, dan ketika gue lepasin itu semua, gue datang sama Yesus, gue minta kekuatan dari Yesus, dan tiba-tiba hidup gue jadi lebih bahagia. So, bebas dari kepahitan, bebas dari kebencian, jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan hal-hal yang indah, yang gokil menanti lo semua. Wow. Ya, ini yang saya kagum dengan kesaksian ini. Pertama, dia terbuka menceritakan itu semua. Saya pikir itu luar biasa. Tapi yang kedua adalah bahwa lagi-lagi itu tidak perlu terjadi bila ayah itu betul-betul mengerti peranannya dan mengerti bahwa tindakan dia ada konsekuensinya itu dalam kehidupan anaknya. Ya mungkin ayahnya itu kelelap, dia terbawa-bawa kan, tidak berpikir lagi bahwa langkah-langkah itu pada akhirnya akan tinggalkan jejak. Betul, iya. Saya tadi waktu dengarkan kesaksian anak ini, saya hanya melihat dia itu korban ya. Tapi korban harus memiliki hatinya Tuhan untuk dia mengampuni sang pelaku. Ya, dan tetapi dia adalah kasus langka. Jangan lupa itu, Ibu Maria. Bahwa Gideon Simanjuntak adalah kasus langka yang bisa pada akhirnya temukan pemulihan dalam kehidupannya. Dan kita bersyukur sekali bahwa Tuhan itu menawarkan dan mendatangkan pemulihan. Tetapi berapa banyak anak yang tidak pernah mendapatkan. Jadi ada satu tanggung jawab besar dari seorang ayah terhadap anak-anaknya dan terhadap generasi anak cucunya. Bahwa apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan sungguh berdampak bukan hanya pada anakmu, tetapi sampai kepada cucu dan cicit itu akan berkumandang. Karena itu ada hati Tuhan yang cemburu, yang membara, yang meluap di akhir perjanjian lama di kitab Maleakhi pasal 4 ayat 6 yang berkata, maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya
dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang kata Tuhan dan memukul bumi sehingga musnah. Jadi kalau seorang ayah tidak rela bayar harganya demi dia hadir, demi dia mencintai anak-anaknya, menunjukkan kasih, membelai dan mengasihi istrinya, dia sebenarnya sedang membawa kutuk bagi anak-anaknya dengan banyak masalah dan isu yang dibebankan kepada mereka. Seperti tadi Pak Gideon Simanjuntak dikatakan, itu seperti saya membawa bagasi yang memberatkan hidup saya. Seorang ayah yang abai, yang menolak untuk berubah, yang mengatakan aku nggak mau berubah. Udah deh, aku mau lakukan apa yang aku mau lakukan. Sehingga dia tidak berfungsi bagi keluarga. Dia tidak berfungsi sebagai seorang ayah. Dia melahirkan generasi yang harus bayar harganya. Jadi anak dia yang harus bayar harganya. Cucu dia yang harus bayar harganya. Dan kalau mereka tidak mau bayar harga itu atau tidak mengerti, mereka harus mengampuni seperti apa, membereskan jati diri mereka seperti apa. Pada akhirnya siklus destruktif ini akan terus berputar di dalam keluarga kita. Betapa disayangkan sekali. Harapan kita hari ini ada. Mungkin Anda seorang pria, seorang ayah yang mendengar hari ini mengenai fatherless generation. Saya mau beritahu ada harapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan datang dengan kasih dan dengan belas kasih untuk setiap Anda. Dia memanggil Anda untuk kembali kepadanya. Dia memanggil Anda hari ini, pria yang sedang mendengar program ini, menyadari bahwa ternyata selama ini bahwa Anda kalau kurang berfungsi, kurang hadir, itu membawa bencana bagi generasi anak dan generasi yang kemudian. Saya mau mengajak Anda untuk berdoa. Pertama saya mau ajak Anda untuk berbalik. Berbaliklah kepada Tuhan. Itu adalah kuncinya. Anda tidak bisa juga berubah tanpa Tuhan. Anda juga tidak bisa untuk berubah menjadi ayah yang benar tanpa Tuhan turun tangan dan berhembus dan melawat dan menjamah hati Bapa sendiri. Ada prosesnya. Tetapi proses itu dimulai dengan Anda membuka tangan Anda. Katakan, Tuhan, ubahkanlah Anda. Ubahkanlah aku mau berbalik kepadamu. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Tuhan, kami pada pria hari ini berdoa dengan berseru, dengan mengatakan, Tuhan, kami berbalik kepadamu. Hati kami berbalik, ampunilah kami. Doakan itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku berbalik kepadamu. Aku mengaku dosa dan kebejatan dan semua kesalahan dan pemberontakan. Dan hatiku hari ini berbalik kepadamu. Ampunilah aku. Pulihkan hatiku supaya saya menjadi sumber yang baik, sumber yang murni, sumber yang memberkati anak dan cucu dan generasi yang akan datang. Hari ini saya mau berdoa bagi Anda yang berkata bahwa aku merasa hidup ini begitu sulit dan aku tidak mampu. Tahukah saudara bahwa hanya Tuhan yang memampukan, bahwa hanya Tuhan yang membuat engkau kuat, dan di dalam Tuhan ada keselamatan. Hari ini Tuhan akan datang dan memberikan keselamatan bagi Anda. Sebab di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Hari ini saya mau ajak Anda. Kita berdoa bersama-sama untuk menerima Dia sebagai Tuhan. Sebagai juru selamat yang mengampuni segala dosamu. Dan membuat engkau dibebaskan. Mari bersama saya. Angkat tanganmu, ulurkan ke layar. Kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa di surga, aku berdoa aku berdoa dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Firman-Mu dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diangkat menjadi anak dan diberikan kuasa. Hari ini terima keselamatan dari Tuhan dan menjadi anak Allah. Dosamu diampuni dan hidupmu dibebaskan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bila Anda bersama berdoa bersama dengan Ibu Maria, bersama dengan saya, kami rindu dengar langsung dari Anda. Anda bisa mengangkat telepon pakai HP, ada QRIS di layar, ada nomor telepon di layar, Anda bisa menghubungi kami 24 jam, bisa ceritakan, bisa sharing, bisa berbagi, bisa bersaksi, dan kami mau terus mendoakan Anda. Jadi hubungilah sekarang sahabat 24, yaitu adalah pelayanan counseling CBN 24 jam per hari kami. Tunggu Anda. Memiliki anak yang jujur adalah impian semua orang tua tentunya. Tapi bagaimana jika sang anak ternyata suka mencuri sejak kecil? Mari kita sama-sama saksikan kisah John Yabes berikut ini. Yabes adalah anak yang sangat suka jajan. Namun karena orang tuanya jarang memberi uang padanya, Yabes tidak bisa bebas dalam membeli jajanan favoritnya. Yabes pun berpikir untuk mencuri uang milik papanya. Saya saat itu mencuri uang saya untuk jajan. Saya ingin seperti teman-teman yang makan dan minum dan macam-macam di dekat sekolah. Kenakalan yang ditutupi Yabes selama 1 tahun itu akhirnya ketahuan juga setelah ayahnya menyadari keanehan dalam diri Yabes. Dia tidak lagi betah di rumah, dan ketika pada waktu makan dia katakan sudah kenyang, sehingga saya mulai curiga di situ. Ketika saya tanya dia mengakui. Ketika saya mengetahui itu, saya sangat merasa gagal sebagai ayah. Yabes memendam perasaan bersalah dan takut itu di dalam hatinya. Ia merasa sedih. Dirinya tidak bisa menjadi anak yang baik seperti harapan ayahnya. Namun di sekolah minggu, Yabes mendapat teguran dari Tuhan melalui video Superbook mengenai pertobatan Paulus. Di situ saya sadar bahwa walaupun kita jahat, Tuhan masih mau memaafkan kita, menuntun di jalan yang benar. Melalui video Superbook ini, Yabes pun tersadar bahwa sekalipun ia pernah jatuh, ia dapat bangkit kembali dan menjadi anak yang jujur dan taat. Saat ini saya melihat anak saya John Yabes itu sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, dan bisa menolak apa yang teman-temannya lakukan. Saya bangga kepada anak saya John Yabes. Terima kasih CBN, terima kasih Superbook, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih CBN, terima kasih Superbook. Luar biasa. Kita sekarang bersama dengan Johnny Naibaho. Dia adalah fasilitator CBN yang ada di daerah Batu Bara. Apa kabar Johnny? Shalom Pak, kabar baik, puji Tuhan Pak. Luar biasa. Saya suka baju Johnny ya. Conquer the land, taklukkanlah. Conquer the land. Iya, tanah perjanjian luar biasa. Johnny, Batu Bara itu di mana ya di Pulau Sumatera? Saya lagi bingung nih. Kalau Kabupaten Batu Bara itu Pak, kurang lebih 110 km dari kota Medan. Oke. Jadi dia ada berdekatan dengan Kabupaten Asahan Pak. Berarti ke arah Danau Toba atau ke arah mana nih Pak? Tidak Pak, dia ke arah
Sumatera lintas timur, jadi dia ke arah Pekanbaru. Kalau ke Oh, sebelah paham, kanan paham. baru ke arah Danau Toba. Oh, paham, Iya, paham. Pak Mak. Oke, oke, wow. Dan di sana Johnny sudah berapa tahun jadi fasilitator CBN di Batubara? Sudah puji Tuhan 4 tahun, Pak Mak. 4 tahun. Iya, Wow. Pak. Nah, dalam waktu 4 tahun itu, apa yang menjadi terobosan menurut Johnny di mana pelayanan CBN membawa dampak di antara gereja-gereja dan jemaat orang percaya di daerah sana? Selama 4 tahun, Pak, saya melihat dan mengamati, merasakan langsung bahwa yang pertama gereja itu sudah menyadari bahwa ada tantangan di zaman saat ini, yaitu pengaruh teknologi digital. Ya, itu yang awalnya gereja tidak menyadari itu sehingga kurang kepedulian terhadap pelayanan anak. Makanya dengan adanya kurikulum Superbook, gereja menyadari bahwa ternyata gereja membutuhkan sebuah kurikulum, sebuah modul pengajaran yang berbasis digital teknologi sehingga membantu gereja dalam pelayanan anak sekolah minggu, Pak. Wow. Ya, itu luar biasa ya. Berarti gereja mulai tercelik mengenai dampaknya tsunami sosial media dan di sisi yang lain dia mendapat satu media kurikulum yaitu Superbook yang bisa membantu dia untuk memuridkan anak-anak di tengah-tengah keadaan seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak Johnny ya? Betul ya Pak. Betul, Pak. Nah, berapa gereja yang kita layani di sana? Saat ini ada 102 gereja Pak, mulai dari wilayah Tebing Tinggi, Batubara, dan Kabupaten Asahan. Tunggu dulu. Pak Johnny bertanggung jawab untuk melayani 102 gereja di daerah Batubara. Iya, Pak. Wah, gimana caranya Pak Johnny bisa connect, bisa bersambung dengan begitu banyak sekali gereja? Kita yang pertama itu yang kebiasaan yang kita bangun itu adalah kita berkomunikasi dengan gereja lewat gembala. Lalu yang kedua dengan kunjungan gereja, Pak. Itu yang kita lakukan rutin setiap bulannya. Lalu lewat training itu berkomunikasi langsung dengan para guru-guru sekolah minggu. Wow. Begitulah cara kita membangun komunikasi dengan gereja, Pak Mak. Iya, dan apa yang sekarang menjadi kegiatan Johnny yang sangat mendesak sekarang yang menjadi kegiatan Johnny yang paling makan waktu sebagai fasilitator CBN? Yang pertama itu kita setiap bulan wajib mengadakan training kurikulum modul. Tapi yang belakangan ini yang paling banyak menyita waktu yang saya rasakan langsung itu adalah pelaksanaan program Hunger Relief, Pak. Dan yang ketiga itu kita saat ini sudah mulai sosialisasi program The Parenting Project. Karena kita melihat juga beberapa gereja sudah menunjukkan sikap antusias mereka bahwa program The Parenting Project ini memang dibutuhkan gereja untuk memberikan edukasi kepada para orang tua. Begitu, Pak Mak. Luar biasa. Dan pengen tahu ya kira-kira keunikan daripada pelayanan CBN yaitu holistik ya. Pak Johnny melihat ini terwujud di dalam komunitas di sana, wujudnya seperti apa pelayanan yang holistik? Nah, puji Tuhan program kita itu Pak kan disebut dengan HDME ya, Holistic Discipleship Making Economic System. Jadi di wilayah Batubara itu ada 2 lokasi HDME. Yang pertama itu adalah Sol GPD Ecclesia dan Sol GPD El Sadai. Sol itu nah, tunggu dulu. Di kedua Sol itu ini, apa itu Sol? Karena pemirsa kita tidak mengerti Sol. Sol itu singkatan dari School of Life atau sederhananya Sanggar Belajar, Pak. Sanggar Belajar ya, CBN namanya School of Life. Oke, silakan Pak. Nah, jadi di Sanggar Belajar ini anak-anak itu dimuridkan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu orang tua itu juga dibantu karena bagaimana bisa memuridkan anak dengan baik kalau mereka perekonomiannya kurang. Wow. Nah, makanya
di Seoul ini ada program Hunger Relief namanya, Pak. Nah, Hunger Relief itu berarti ada kayak pinjaman lunak atau pinjaman atau bantuan dari CBN supaya mereka bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Contoh konkretnya Hunger Relief di sana apa ya, Johnny, ya programnya? Salah satunya itu pemberian bantuan modal usaha tani jagung, Pak, di Desa Pematang Pau. Ya, jadi ada satu keluarga namanya keluarga Pak Mangasina Dabdab. Beliau punya 6 orang anak. Dia sudah begitu lama mengalami kesulitan ekonomi. Ya, saking sulitnya ekonomi sampai ada dapurnya yang sudah reot. Beliau tidak bisa memperbaikinya. Nah, ketika CBN ya memberikan bantuan modal usaha untuk tani jagungnya, yaitu program Hunger Relief tadi, puji Tuhan di bulan Desember kemarin mereka bisa bertanam jagung dan puji Tuhan hasil jualnya baik, sehingga hasilnya itu bisa dipergunakan untuk memperbaiki dapurnya yang reot tadi, Pak Mak. Dan mereka sangat bersuka cita oleh program itu. Pasti, luar biasa. Johnny saya bisa banyak waktu ngobrol dengan Johnny. Waktu kita habis, tapi Johnny maju terus, taklukkanlah tanah perjanjian, conquer the land, pantang mundur, ya, terus melayani gereja-gereja, 102 gereja yang menggunakan sekolah minggu Superbook dan juga melayani keluarga secara holistik, ya. Kiranya itu terus bertumbuh berkembang di sana. Terima kasih pelayanan Johnny. Jerilah Johnny setiap hari di sana bagi kerajaan Allah. Thank you, Johnny. Amin. Nah, selama 3 tahun terakhir ini pelayanan CBN bekerja keras untuk persiapkan sebuah seri khusus berjudul The Parenting Project. Kami percaya bahwa ini akan menjadi alat di tangan gereja di seluruh Indonesia untuk melatih setiap orang tua mereka menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Ini adalah proyek yang sangat penting, masuk di saat yang sangat penting dalam sejarah gereja, sehingga membekali setiap gereja, sehingga bisa diadakan pemberdayaan orang tua atau parenting di setiap gereja. Mari kita lihat cuplikannya. Anak-anak kita pasti akan melihat ratusan event atau bahkan tuh ribuan peristiwa di dalam panggung keluarga kita. Dan itu pasti akan membentuk karakter dan juga jati diri mereka. Saya dan James dapat tugas penting dari The Parenting Project untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini. Bagaimana orang tua memakai kata-kata yang mendorong buat anak-anak, bukan justru melemahkan. Mencari ilustrasi untuk The Parenting Project. Kita lihat itu. Bagus loh. Untuk itu kita akan gunakan kata kuasa sebagai akronim. Kata karir akan menjadi akronim kita. Selamat datang di The Parenting Project. Bila seseorang memiliki masa kecil yang baik, kemungkinan besar sekali dia akan sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Jadi orang tua, Anda harus belajar menjadi orang tua. Nah, itulah The Parenting Project, dan bulan Maret ini portal www.theparentingproject.id dibuka untuk gereja-gereja Sabang sampai Merauke untuk datang dan daftarkan gereja mereka melalui portal ini untuk menghadirkan The Parenting Project di gereja mereka. Dan ribuan gereja yang ditargetkan tahun ini untuk daftar dan mulai membuka kursus ini, 11 modul hampir 3 bulan,
berjalan kalau setiap minggu satu modul. Ini adalah proses 3 bulan ini akan menjadi momentum yang luar biasa bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia. Nah, yang diperlukan adalah mitra CBN berdiri bersama dengan kami. Kami mau membuka ini di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia antara para fasilitator, antara para sinode. Tanpa mitra CBN yang turut mendukung, kami tidak bisa lakukan itu dengan kecepatan dan waktu yang seperti diperlukan. Jadi hari ini jadilah bagian daripada tim CBN. Jadi mitra CBN sederhana sekali dengan memberi donasi. Berarti Anda akan mendukung pelayanan CBN melayani bukan hanya anak-anak di Indonesia, tetapi juga orang tuanya, hulu ke hilir. Itulah namanya holistik. Caranya scan saja yang ada di layar, itu kan Anda akan dibawa kepada form pendaftaran menjadi mitra CBN. Isilah itu, isilah jumlah donasi. Kalau bisa Anda berdoa, kalau bisa Anda menjadi mitra CBN yang bulanan. Berarti setiap bulan memberi sejumlah daripada harta yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk urus kepada pelayanan CBN, sehingga bersama-sama kita bisa lakukan sesuatu yang bersejarah. Kita akan lihat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia mengalami lawatan pemulihan, dan ayah-ayah, pria-pria menyadari juga peranan mereka dan mulai berfungsi di dalam keluarga mereka sebagai orang tua yang baik atau orang tua yang lebih baik. Kami rindu untuk Anda juga membagikan program ini kepada setiap orang yang Anda kenal. Dan juga tekan tombol like serta berikan komentar Anda di kolom komen di bawah ini. Oke, sebagai penutup saya ingin membacakan sebuah quote kutipan dari Andy Stanley, seorang penulis yang sangat terkenal. Dia katakan seperti ini, kontribusi terbesar kita bagi kerajaan surga mungkin bukanlah apa yang Anda lakukan, tetapi siapa yang Anda besarkan. Saya Mark McClendon. Saya Maria Kesmetan. Undur diri, Tuhan Yesus memberkati.